Ya, itu Kang Jenny. Ya ente mau Kang, gue bingung kadang-kadang ngebela Bang Alawi nggak gemuk-gemuk terus atau tahu apa ya Kang? Telepon aneh ada Kang, telepon jangan diblokir Kang Jenny. Ya Allah, kayak kagak pernah datang kemari aja ente Kang. Aduh. Subhanahu wa ta'ala yang dalam susah, semoga Allah mudahkan jalan hidupnya. Yang banyak hutang biar dikasih rezeki buat bayar hutang ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dagari sehat selalu, Lampung Tengah hadir, amin. Alhamdulillah, amin. Insyaallah doanya ya. Nah teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, ini kita akan ibaratnya sambil kongkok ya, akan berbicara atau menanggapi satu persoalan problema dalam hidup ini yang sama-sama akan tanya jawab ya, sama seorang lelaki ganteng tampan yang berpendidikan tinggi. Beliau tidak lain dan tidak bukan As-Sayyid Fauzi Al-Musawi Al-Hazani, bukan Al-Musawi, Al-Hazani ya. Live ya, sini katanya mau live. Nah, ini beliau ingin bercakap-cakap sama saya ya kan, sekaligus ada satu statement di YouTube yang tadi barusan sampai kepada saya. Coba buka statement YouTube ya. Ini lucu nih, ada seorang yang mengatasnama dirinya sebagai Umar Asgaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Al-Fakir. Ya. Umar bin Abdillah Segaf. Umar bin Abdillah Segaf. Narasi dan framing yang dibuat oleh kubu sebelah terkait. Nyampe nggak? Kedengeran nggak? Munadharah atau debat ilmiah yang dilakukan di atau kita ulang ya. Mereka tetap ya kita ulang. Jadi ini ada sebuah narasi dari orang yang mengatasnama dirinya sebagai apa tadi namanya, Umar bin Abdillah ya, bin Abdillah Asgaf. Nah, saya ingin tanya teman-teman, dengar jelas nggak apa namanya suara berikut ini? Tafadhol didengar dulu, nanti akan saya komentari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Al-Fakir. Umar bin Abdillah Segaf masih tetap ngomongin masalah narasi dan framing yang dibuat oleh kubu sebelah terkait munadharah atau debat ilmiah yang dilakukan di Banten. Mereka tetap dengan pendapat mereka bahwa Tuan Muda Kori dikeroyok, dan yang lebih ajib lagi, mereka merasa dirinya di atas angin karena satu, kelompoknya yang pro Ba'alawi yaitu Habib Hanif dan lain-lainnya tidak mampu menjawab 3 pertanyaan mereka. Salah satu pertanyaannya lah, adakah kitab sezaman yang mengatakan Ubaidillah? Jadi anak kasih tahu ya, bahwa itu sudah dijawab dengan tuntas oleh Habib Hanif. Itu seperti inti nanya begini, tahun berapakah Indonesia dimerdekakan oleh Inggris? Sebutkan. Pertanyaannya sudah salah, karena Indonesia tidak pernah dimerdekakan oleh Inggris. Begitu juga ente ketika bertanya, mana kitab yang sezaman? Jadi teman-teman, pertanyaan Kakang Umar bin Abdillah
Asegaf, Asakaf. Ya, salah ya antum ya. Salah kita. Oh ya maaf. Sebentar, saya minum dulu ya. Biasa. Tapi kan bukan Arab. Minum. Tapi tulis Arab. Sudah ada minum. Nah, teman-teman, sambil santai ya, sambil santai. Ambilin kopi sini. Kopi. Ya. Ya, sambil santai, jangan kayak mulu apa. Kita deket mari. Iya, tapi Nah, jadi kata Umar Asegaf, teman-teman, dia memberikan narasi yang saya ulang berikut ini. Nanti saya komentar sebentar, biar gampang teman-teman yang mengatakan. Mana kitab yang sezaman yang menceritakan tentang Ubaidillah, sementara pengisbatan nasab dijelaskan di dalam kitab, bahkan yang disodorkan diberikan oleh Tengku Muda Qori, bahwa kitab yang sezaman tidak menjadi tidak menjadi syarat untuk. Jadi kata Kakang Umar As-Saqaf ya. oh, segap salah. Asaqaf udah. Oh, Asaqaf. Kalau menurut Yaman Asegaf. Oh, sudah. Jadi Kakang Umar bilang begini. Padahal dia bilang gini ya. Adakah kitab zaman yang membuktikan terkait adanya Ubaidillah ya? Ya. Aduh Kakang Umar. Udah kayak Doraemon Kakang Umar. Gini Kakang Umar. Saya mah jadi pingin ketawa Kakang Umar. Tapi jangan sampai ketawa, ntar takut berdosa. Takut dosa. Oh iya, takut dosa ya antum ya. Biasa kalau Mbak Alawi itu kan dulunya dia lucu. Benar. Dulunya dia maksain orang supaya nasab orang tuh sahih. Oh, sahih. Ada catatannya enggak? Oh, banyak katanya. Iya kan? Wali Songo itu catatannya mana? Enggak ada Wali Songo katanya. Oh, palsu. Terputus katanya. Minum kopi dulu. Santai. Jadi tuan-tuan, dia menyampaikan narasi kalau Hanif Al-Atos, Oh, Al-Atos ya. betul nggak sih? Hanif Al-Atos, Pakai po ada po. Al-Atos, Waduh. itu kan? Harus Harus paseh. Kalau enggak, kualat ente. Al-Atos, Masalah. gitu kan? Susah ya. Oh iya, bang ini lupa. Itu gara-gara Al-Atos. Jadi lupa segalanya. Lupa segalanya. Oke. Nah, kata Hanif Al-Atos, kalau keberadaan kitab sezaman dalam banyak-banyak kitab tidak disyaratkan adanya kitab sezaman. Oke. Kalau itu dibilang tidak disyaratkan ada kitab sezaman, kan saya bilang, kok nih ente maksain amat jadi cucu Nabi. Jadi pengen ketawa nah. Jadi ketawa. Iya, dia kan lagu-lagunya si Umar. Betul. Iya. Ya. Si Umar bin Abdillah Asegaf, Asaqaf sambil bawa mobil nyap-nyap di mobil bilang kubu sebelah. Iya kan? Kreditan atau gimana nih? Itu terserah, itu mah Kupon nggak tahu di kredit apa kagak. Iya, Husnuzon, dia mah beli cash, banyak duit nak. Iya. Jadi begini teman-teman. Jadi kalau tidak ada kitab sezaman, terus bagaimana Ubaidillah itu diketahui oleh kitab kemudian? Bingung aja. Kumaha eta? Sampean keder nggak? Coba jawab dah dengan otak yang cerdas. Lurus saya. Kalian coba pikirin deh. Kalau Ubaidillah keberadaannya tidak disyaratkan dengan kitab sezaman,
Terus orang yang ada di kemudian abad yang 500 tahun kemudian, misalkan gini nih, dengerin biar kagak mang-mang. Karena Pak Alawi itu suka main tak umpet. Nih, ntar dia bilang begono. Dia bilang kalau untung buat nasab dia bilang begini. Kalau ngerugiin nasab dia bilang begono. Mutar orang ada jelasnya. Gitu. Ya. Nah, sekarang ente denger nih. Oke, sekarang nggak perlu kitab sejaman, orang apa-apa kita mah ikutin aja maunya si Kadrun, maunya si Ba'alawi. Kata si Ba'alawi, kitab sejaman nggak disyaratkan, oke, ya nggak? Oke, aneh setuju, biarin dah, ya kan? Kita pakai cara dia, maunya dia, ntar bisa nggak dia jawabnya, oke? Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kitab sejaman tidak disyaratkan, sementara Ubaidillah hidupnya di abad keempat, Hijriyah, gitu loh. Adapun baru ditulisnya Ubaidillah, ya, di abad ke-9. Hijriyah baru muncul berkat ada kitab Burqatul Mursika yang dia menukil dari kitab As-Suluk wal Ulam As-Suluk fi Ma'rifatil Ulama wal Muluk karya Al-Janadi, ya. Nah, di situ kita kan jadi pertanyaan, bagaimana orang yang hidup di zaman abad 9 mampu menembus tanpa melalui proses kita zaman terhadap seorang yang hidup di abad keempat Hijri. Kira-kira pusing nggak kalian? Pusing nggak? Umar, ente nanya sama ente nih ya, Mar. Itu kakek ente ke-20, Mar. Dengerin, Mar. Ya. Itu bagaimana ente bisa tahu kakek ente yang ke-20 namanya Samson? Siapa yang ngasih tahu? Apa lewat wangsit? Oh, ya, lewat mimpi. Lewat mimpi ada percaya kan? Oh. Jadi meneliti nasab Alawi tidak perlu pakai kitab. Cukup pakai mimpi. Astagfirullah ya Rabbana ya Karim. Sungguh teganya engkau wahai Alawi. Gimana? Mar, jangan marah, Mar. Selalu aja, santai ya. Orang pakai ribet, Mar. Buktiin tuh nama kitab ente itu bagaimana tuh. Sampai sekarang itu, emang apa enggak ketemu kitab sejaman? Mar, tanya sama si Hanif. Kalau memang kagak disyaratkan, terus bagaimana kita dapat mengetahui ya Ubaidillah itu anaknya Ahmad? Oke, nggak pakai kitab sejaman. Sekarang gue tanya lagi deh, malu pade yang mengaku cucunya Ubaidillah nih. Itu Ubaidillah kan katanya anak Ahmad bin Isa. Dalilnya apa? Buktinya apa kalau Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa? Ya, waktu dia lahir dulu tahun berapa? Ente bisa tahu tahunnya lahir dari mana? Tahu tahun lahirnya Ubaidillah itu abad keempat? Ya kan? Itu tahunya dari mana? Aneh sampai sekarang bingung. Dari mana tahu Ubaidillah itu hidup di abad keempat Hijri? Ya. Atau yang kedua, katanya kan syaratnya boleh milih, oke, boleh milih. Yang katanya boleh milih. Pertanyaan saya, apa yang dipilih? Ya kan? Yang dipilih katanya sudah ada syahadah, sudah cukup. Kan gitu ya? Ya kan? Syahadah syariah katanya Mar, lah itu katanya syahadah syariah sudah ada apa belum? Siapa yang mensyahadahkan Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa? Siapa? Mar. Itu jadi ribet amat, Mar. Nasab ente pusing kita. Orang-orang nasabnya gampang-gampang amat. Ngapa ente jadi ribet begini, Mar? Set. Aduh.
Pusing kita. Itu nasab ente ngapa ribet begini? Katanya nasab ente nasab Nabi udah sahih. Nah, jangan maksain Mar, ente udah aja bukan keturunan Nabi. Ini mah masih mending Mar, kagak kasar-kasar amat kayak orang-orang katanya ente keturunan Yahudi. Kita mah kagak, kasihan. Aneh masih kasihan nggak sampai hati ngatain ente keturunan Yahudi. Cuman pertanyaan aneh kan kudu dijawab juga, ngapa sih keturunan ente itu aki-aki Ubaidillah itu ribet amat dibuktiin. Gue bingung. Orang kitab-kitab ulama ahli nasab lain gampang banget. Nasabnya terurut, terupdate. Ngapa nasab ente baru ketemu abad ke-9? Lepas katanya di situ kakek ente di dalam kitab Burqatul Mursiqah di halaman 150 engkong aneh namanya Ubed. Terus Ubed ngapa bisa jadi Ubaidillah sih? Gue bingung. Dari Ubaidillah bisa jadi Abdullah. Itu bagaimana ceritanya, Mar? Yang namanya Ubed ya Ubed-Ubed aja. Iya. Jangan jadi Ubed jadi Ubaidillah. Di Batak juga ada Kang Bebet ya. Iya, di Medan sono. Bebet. Bohong dia. Malam juga bisa. Oke. Sebentar. Umar Assegaf. Ya. Oke, kita taruh Ubaidillah ada dah. Oke dah. Gua tahu. Cuma gue pengen tanya, Ubaidillah itu orang cerdas apa orang kagak sih? Orang alim nggak? Kalau dia orang alim, gue pengen tanya nih, kitab apa karangan Ubaidillah? Ubaidillah ngarang kitab apa? Apa kitab Al-Farjiyah? Apa kitab Az-Zakariyah? Apa Zakarun Tawilun kitabnya karangannya? Iya, cuman gue bingung, Mar, itu keturunan Said yang lain yang di Irak, yang di Baghdad, itu kagak pernah nyomot bini orang. Gue bingung. Itu kenapa? Klan-klan ente tuh banyak kasus, Mar. Coba ente tanyain sama Tuhan dah. Ya, kan katanya ente kasap kepada ente tanyain. Itu si Toha bin Yahya ngapa celamitan sih? Celamitan banget sama bini orang. Sampai diembat begitu. Kasihan dong lakinya. Astagfirullah. Ya gue lupa rokok dulu. Gue bingung. Ya, itu kata si Umar Assegaf. Artinya sudah terjawab ya. Jawabannya jawaban ngayal, itu jawaban nggak masuk akal. Ya bilangin sama si Umar, santai aja Tengku, ini mau mendekati dialog Kiai Imad dan Rumel. Ya itu mah terserah, mau Rumel kayak dialog mah jangan di media, tatapan muka. Ntar kita ada komunikasi lagi nih sama Kang Jaini. Alah Kang Jaini mau bahas hadis, sarah hadis sama kita. Itu bacanya sarah hadis satu doang. Emang yang jujur dong baca sarah hadis. Jangan jadiin framing. Nanti ngapain caper. Ingin dianggap sama Bani Ba'alawi biar dapat fulus. Aneh mah bang, nggak pakai nyari fulus kayak gitu. Kalau aneh nyari fulus udah tajir aneh di dunia YouTube. Iya. Aneh mah santai aja. Yang penting cukup bini, cukup buat anak, cukup buat maam, beli rokok, makan tidur, aman, santosa. Nggak pakai gini kita mah berdoa sama Allah. Ya Allah, kasihkanlah rezeki yang halal, yang thayyib, yang barokah. Ya kan? Akhirnya Allah kirim orang nyantri baca kita mengaji, kita dapat rezeki min fadli Rabbi. Ya, itu Kang Jenny.
Ya ente mau Kang, gue bingung kadang-kadang ngebela Bang Alawi nggak gemuk-gemuk, terus atau tak aku yang Kang. Telepon aneh ada Kang, telepon jangan diblokir Kang Jenny. Ya Allah, kayak kagak pernah datang kemari aja ente Kang. Aduh. Tentu kita buat kitab udud yuk, kasihan buat Ubed. Iya, tenang kalau kita buat kitab al-ududu lil Ubed. Ada. Umar Assegaf, ente nyap-nyap begitu emang karena kebingungan, ente kagak disebut di kitab-kitab lampau apa emang karena ente bahlul? Ini mah mohon maaf cuma nanya doang, jangan marah ya. Ada ngopi. Kopinya habis, Mar. Bagi-bagi ge kopi. Kopi kita kopi mahal, Mar. Nih. Itu punya siapa yang gua? Nih, Mar. Kopi gua, Mar. Kalau minumnya pakai lokian. Ya. Ukuran satu loki 100.000. Mahal dan halal juga. Mahal dan halal. Gitu. Tuh, Mar. Oh, ini Robusta, Mar. Keren, Mar. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Salah baca kita. Apa Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut? Ntar diprotes sama si Umar Assegaf. Iya benar, jadi ngantuk. Iya, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting kan bacaan ya, Mar ya. Mar, itu engkong ente ngapa kagak ada di abad sezaman sih? Mar, gue bingung, Mar. Itu kitab abad keempat kagak ditulis nama engkong ente. Ya, di kitab abad ke-5 juga orang ditulis nama engkong ente. Di abad ke-6 juga kagak. Abad ke-7 juga kagak. 8 juga kagak. 9 enggak juga. Yang ada yang mencatat engkong ente itu di kitab sejarah doang. Gue bingung, Mar, ngapa kitab sejarah jadi kitab nasab? Itu sejak kapan, Mar? Kitab sejarah jadi mengorbit kitab ilmu nasab. Itu sejak kapan, Mar? Gue jadi begini. Sorry, maklum ini baju lagi ketat. Badan lagi naik, Mar. Habis dapat duit dari Qatar. Sampai gue narik napas dulu, Mar. Bukan hasil dawir tuh ya? Bukan. Gue mah kagak doyan dawir gue mah. Orang gue malak doang. Tar dulu gue baca. Sabar dulu, Mar. Jangan marah-marah, Mar. Ente kan rombongan mengamuk-ngamuk mulu. Nasab ente dipalsuin ngamuk. Giliran nasab orang ente palsuin, ente tawa-tawa. Orang digedikin. Gimana sih, Mar? Orang sportif ente, Mar. Apa? Coba ya, si Kumar jangan diladeni, dia stres sejak jadi budak rijik. Oh, Kumar kagak tahu, Bang. Dia ini, ntar lagi ini kita dengar si Umar Segaf ngomong nyap di YouTube sambil duduk di dalam mobil, ya, pakai kacamata kayak gua. Terus pakai topi. Kalau dia mah topi ini. Topi apa namanya itu? Topi model panjang ke depan doang. Apa namanya? Topi koboi, bukan koboi sih. Ya topi lah pokoknya gue nggak ngerti. Topi kalau gue mau pakai peci pan ya. Nih dengerin nih. Maka di dalam Al-Kafinya yang disodorkan oleh Tengku Mudakori dikatakan bahwa nasab yang pertama disebut dengan nasab sahih. Nasab sahih itu cukup diisbat bihatin nasabah dengan tulisan nasabah. Nah, ini si Umar Bahlul. Kalau kitab Sahih kata dia di kitab Al-Kafil Muntakhab, berarti dia kan cocok dengan kitab Al-Kafil Muntakhab. Dibilang sama dia, itu nasab yang disebut sama Tengku Qori, dia emang nggak manggil orang Said. Kenapa? Karena dia anggap keturunan dia doang Said, Habib, yang lain palsu, Pret. Rami Jada itu orang. Iya.
Ya kalau manggil gua kan gua udah jelas gua punya nasab ya. Pergi ke Aceh, itu ada Bani Bahlawi memframing gua, menghasut-hasut gua di Aceh, nyatain gua palsu. Orang malu dia. Iya, keluarga gua di sana pada jelasin. Ya, gua punya manuskrip. Ya, gua masih dikata palsu. Dia manuskrip nggak ada. Ya, tes DNA takut. Kalau gua mah tes DNA berani. Karena gue nggak pernah ngaku keturunan Nabi, tapi setidaknya gue kan punya buku nasab ya. Nasab gue mah jelas. Emang fitnah Ba'alawi ini memang betul-betul pindah ke zaman. Jadi kalau dia itu Habib, Sayyid, Syarif boleh. Sekarang kepada ganti. Iya, sekarang ganti. Ada yang masih pakai Al-Habib karena kepedean. Ada yang nggak kepedean lagi ganti As-Sayyid. Ada Habib dan Sayyid juga. Ada lagi, saking biar orang tahu dia keturunan Nabi, iya kan, ditulis Al-Habib As-Sayyid. Ada lagi ditambah lagi Al-Habib As-Sayyid Asy-Syarif. Iya. Ini bahlul manusia begini nih. Ya. Agamanya minim. Ya buktinya ya. Ulama-ulama Bani Ba'alawi yang ada di Indonesia nggak ada ilmunya. Buktinya yang belain dia kiai-kiai. Itu ahli nasab pada kemana? Mar, ahli nasab ente itu kemana? Gue bingung. Ahli nasab ente kemana itu? Bingung kita. Ngopi lagi ya. Ngerokok. Mar, gue jadi demen. Lo jangan nyolek-nyolek gue, Mar. Nyolek-nyolek gue solek lagi lu. Iya. Ini aja, Mar. Gue mah gak manggil lu Habib. Karena lu palsu keturunan Nabi. Lu gak manggil gue Said, gak apa-apa, Mar. Emang gue tahu Bani Ba'alawi mah Bani Kardun, tau nggak? Ya, karena dia nganggap dia doang yang keturunan Nabi, yang lain boncos, gitu. Makanya gue nggak manggil lu palsu, lu nggak manggil gue nggak apa-apa, sama-sama dah. Kita mah lagi perang nih, ya, perang ilmu. Ya, kalau perang fisik mah kita main di ring aja, ya, nggak usah bawa-bawa orang lain, ya, gitu Mar. Iya, oke Mar. Tadi lu kata Mar begini Mar. Nah, tadi kata lu Mar, nasab sahih itu cukup dengan bihakin nasabah. Ini gue tanya Mar, itu bihakin nasabah siapa aja Mar? Coba lu sebutin Mar. Bihakin nasabah, berarti an nasabah itu engkong lu doang tuh, yang lain bukan ahli nasab. Berarti yang ngarang Syamsul Zahirah, yang nulis Burqatul Musyiqah, dan sama murid-muridnya, itu doang ahli nasab. Mar, itu yang ngarang kitab Al-Majidi bukan ahli nasab, Mar.